bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, selamat datang di Makin Cakap Digital 2023 untuk wilayah pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya. Di hari Senin 4 September 2023, ya, dengan temanya hari ini adalah teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Saya Putih Sasti yang akan menjadi moderator untuk pagi hari ini. Gerakan Nasional Literasi Digital 2023 kali ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya, bekerja sama dengan Cyber Kreasi. Sebelum kita memulai, saya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk menuliskan nama user ID Zoom, ya, bagi para pelajar, ditulis dengan nama terakhir, spasi 4 terakhir digit NIS, spasi nama sekolah. Untuk para guru, nama terakhir, spasi 4 digit terakhir nomor telepon, spasi nama sekolah. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang sudah disediakan, dan menonaktifkan mode suara. Dalam Makin Cakap Digital 2023 untuk wilayah pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, nanti di akhir acara akan ada hadiah berupa door prize atau dompet digital bagi 10 orang penanya terbaik. Jadi pastikan nih buat netizen asik Indonesia, ya, ikut bertanya selama acara berlangsung, karena di akhir acara akan ada pengundian untuk mendapatkan door prize atau dompet digital. Nah, kalau sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa bersama terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang saya ingin mengajak semua peserta untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih. Dan sekarang mari kita saksikan sambutan dari Bapak Didian Aptika, Republik Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan, dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyberkreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samuel atas sambutannya. Dan sekarang kita akan mendengarkan ya keynote speech untuk dari Bapak Teguh memberikan sambutannya untuk hari ini. Kepada Bapak Teguh dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator kita yang begitu cerah dan ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bisa mengikuti kegiatan webinar terkait teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar dengan metode yang sangat bagus sekali, yaitu sistem digital yang sekarang. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang hadir di kegiatan webinar ini, tentunya ini adalah kegiatan yang sangat positif sekali untuk kita simak, karena pesatnya teknologi yang tidak bisa terbendung, sehingga internet, baik itu digital, baik itu secara keseluruhan, bisa mempengaruhi kita dalam proses kehidupan sehari-hari, baik itu dalam lingkungan rumah, lingkungan masyarakat sekitar, masyarakat luas, dan maupun di lingkungan sekolah. Sehingga pentingnya kita untuk memahami literasi digital ini agar kita bisa menggunakan internet secara bijak dan menggunakan media sosial secara bijak. Sehingga harapan daripada kegiatan ini, Bapak Ibu yang mendampingi adik-adik semua yang hari ini hadir, bisa memetik apa-apa yang disampaikan oleh narasumber yang sangat bagus ini, dan mudah-mudahan juga bahwa literasi digital untuk di lingkungan sekolah tentunya ini bisa memberikan dampak positif khususnya dalam proses pembelajaran, karena anak-anak didik kita ini sekarang sangat membutuhkan sekali informasi, sangat membutuhkan sekali literasi terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Apabila teknologi ini tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang cukup tinggi, sehingga kita akan tergerus, bahkan kita akan merasa bisa dikungkung atau dibelenggu oleh teknologi tersebut. Itu. Semoga apa yang bisa didapat hari ini bisa membawakan pencerahan buat anak-anakku sekalian, khususnya buat anak-anakku yang ada di kelas 10, 11, 12, yang ada di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, bahwa pentingnya berdigitalisasi atau melakukan proses digital dalam lingkungan sehari-hari itu bisa membawa dampak positif dan negatif. Dan tentunya kita harus bisa menilai dampak positifnya seperti apa penggunaan digital dan internet ini, dan negatifnya seperti apa. Karena tadi yang sudah disampaikan pada saat pembukaan, bahwa pentingnya digital ini adalah untuk bisa mengerem informasi-informasi yang ada dari luar. Karena internet ini tentu akan membawa dampak-dampak yang sangat luas, khususnya buat anak-anak kita, karena dengan medsos kita bisa melakukan banyak hal. Bisa kita melakukan itu adalah merupakan sesuatu yang sudah melanggar hukum. Contohnya misalkan, ini buat adik-adikku dan anak-anakku sekalian, di sekolah kita sering mendengar bahwa bullying atau perundungan, bahwa bullying dan perundungan itu bukan hanya melalui verbal atau melalui kata-kata yang bisa menyinggung banyak orang, akan tetapi dengan kata-kata dan tulisan melalui media sosial, baik itu melalui IG, baik itu melalui video TikTok, ataupun lain-lain halnya, itu apabila bisa menimbulkan lawan pihak kita atau teman-teman kita merasa sakit hati, itu akan berdampak secara hukum. Jadi pentingnya bijak dalam melaksanakan, dalam melakukan literasi digital ini, mudah-mudahan anak-anakku sekalian atau Bapak Ibu guru khususnya bimbingan konseling bisa mengarahkan kepada anak-anak kita untuk lebih bijak dalam melakukan pemanfaatan digital tersebut.
hanya dengan satu genggaman apabila kita tidak bisa menangani dengan baik, maka dalam satu genggaman ini akan berdampak sangat luas. Tentunya buat anak-anakku sekalian, gunakanlah internet sebaik mungkin, gunakanlah digital ini untuk kepentingan yang positif, dan gunakanlah internet atau digitalisasi ini adalah untuk kepentingan masa depan, untuk kepentingan anak-anakku untuk jenjang yang lebih tinggi lagi. Karena penerus bangsa yang akan baik itu apabila kita menggunakan literasi yang positif, khususnya yang ada di digitalisasi atau yang ada di internet yang sering muncul di media sosial ataupun di media-media yang sifatnya elektronik. Nah, mungkin itu saja dari kami. Harapannya adalah bahwa dengan kegiatan ini anak-anakku akan menjadi duta-duta di sekolah yang bisa memberikan informasi yang lebih baik lagi kepada teman-temannya, dan jadikanlah literasi digital ini adalah untuk proses pembelajaran lebih bagus, untuk proses pembelajaran yang lebih baik lagi, sehingga anak-anakku bisa menggunakan gadget atau gawai itu dengan bijak, dan bisa menggunakan gadget itu atau gawai itu bisa dilakukan untuk hal-hal yang lebih bagus, lebih positif untuk pembelajaran nanti masa depan. Mungkin itu saja, terima kasih, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi atau webinar ini, dan gunakan waktu ini sebaik-baiknya, tanyakan kepada narasumber-narasumber kita yang sangat bagus ini, gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teguh ya sambutannya untuk hari ini. Dan untuk itu sekalian langsung saja kita menuju ke satu video ya. Jadi ada video ini tentang jurus-jurus agar kita makin cakap digital ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Ya, itu dia keempat jurus agar kita makin cakap digital. Dan hari ini pada kesempatan Makin Cakap Digital 2023 ya, dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar, bertujuan untuk mengasah skill dari netizen asik Indonesia ya mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era yang serba digital ini. Oleh karena itu, pada sesi hari ini kita akan membahas aspek-aspek yang ada dalam literasi digital ya selama kurang lebih 2 jam ke depan. Nah, 2 jam ke depan nanti di kegiatan Makin Cakap Digital 2023 untuk segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya ya akan menghadirkan pembicara yang merupakan ahli di bidangnya. Nah, nanti pembicara akan berbagi ilmu, informasi tentang literasi digital. Dan sekarang tanpa panjang lebar lagi, langsung saja ya, saya ingin memperkenalkan siapa saja narasumber kita untuk pagi hari ini. Oke, yang pertama sudah ada Ibu Senia di Kecakapan Digital, lalu Keamanan Digital akan ada Bapak Mikdad. Itu dia kedua narasumber kita untuk pagi hari ini.
Saya ingatkan sekali lagi kepada para peserta, jangan lupa untuk mengisi link registrasi secara lengkap ya. Bisa langsung dicek aja, nanti linknya akan di-share oleh admin di kolom komentar. Tinggal diklik saja karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Dan di akhir acara akan ada pengundian untuk 10 orang penanya beruntung mendapatkan dompet digital atau e-wallet ya. Uang jajan nih totalnya 1 juta rupiah. Oke, langsung saja saya panggilkan pembicara pertama kita kepada Ibu Senia. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Putih. Iya, silakan Ibu. Ya, oke. Apakah suaranya cukup terdengar? Ya, jelas Bu. Oke, saya izin untuk share screen ya. Ya, oke. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga rekan-rekan narasumber pagi hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita mulai. Nama saya Senia, panjang ya, Senia Angelika Wijayanto. Tapi nama panggilan saya Senia. Hari ini saya akan membawakan Cakap Bermedia Digital. Nah, saat ini saya adalah dosen dan juga peneliti dari LSPR Institute di Jakarta. Kantor kami ada di Sudirman, kampusnya. Lalu saya juga anggota dari Jaringan Pegiat Literasi Digital. Nah, teman-teman, untuk topik hari ini kita mau bicara tentang kecakapan bermedia digital atau kemampuan kita untuk menggunakan media digital. Saya yakin di sini teman-teman semua sudah fasih gitu ya, sudah canggih-canggih nih menggunakan perangkat-perangkat digitalnya. Tapi kita mau lihat dulu nih, ada apa aja sih di dalam dunia digital itu. Nah, kita akan mulai dari pemikiran awal sebelum kita masuk kepada hal-hal yang teknis gitu ya teman-teman. Jadi di awal ini kita mau lihat bahwa sekarang di Indonesia ini karena teknologinya sudah sangat maju, orang-orang udah pakai internet, sudah pakai gadget. Saya kemarin jalan-jalan gitu ya, kalau lihat di jalan-jalan kayaknya nggak ada yang nggak pegang handphone gitu ya. Bahkan pemulung pun sekarang pegang handphone gitu teman-teman. Nah, itu artinya yang namanya teknologi ini sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Apalagi teman-teman yang masih belajar sekarang kita berkomunikasi ini menggunakan teknologi. Nah, kita itu tidak cukup cuman bisa mengoperasikan teknologi. Jadi nggak cukup untuk kita cuman bisa pakainya aja teman-teman. Tapi kita juga harus bisa memaksimalkan penggunaannya. Karena kalau nggak maksimal berarti kita belum bisa memanfaatkannya dengan benar. Nah, kita mau lihat nih sekarang ada apa aja sih di dalam konteks-konteks ini. Ini namanya pilar kecakapan bermedia digital atau kita sebut sebagai digital skill. Digital skill adalah kemampuan individu untuk mengetahui, memahami, menggunakan gitu ya. Ada 3 hal ya, kita tahu, kita paham, dan setelah itu kita menggunakan perangkat keras atau juga perangkat lunak di dalam kegiatan kita sehari-hari. Mulai dari perangkat kelasnya seperti apa, lalu softwarenya seperti apa, lalu nanti kita akan lihat ada namanya search engine, saya yakin teman-teman sudah pakai di dalam kegiatan sehari-hari. Lalu ada juga aplikasi chat, nah ini pasti pakai banget gitu ya untuk komunikasi sama teman-temannya, dan juga ada dompet-dompet digital. Nah, kita mulai, kenapa sih kita perlu cakap? Nah gitu ya, kenapa sih kita perlu punya kemampuan yang baik dalam menggunakan perangkat digital ini atau kemampuan yang baik di dunia digital. Teman-teman, kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena ada yang namanya misinformasi dan disinformasi. Misinformasi dan disinformasi ini secara harafiah gitu ya, kita terjemahkan sebagai hal-hal yang atau informasi yang salah. Bisa jadi dia salahnya karena emang salah gitu ya, informasinya salah, atau bisa jadi konteksnya yang salah, kontennya menyesatkan, atau jangan-jangan karena kita informasinya nggak lengkap, maka akhirnya orang nangkapnya hal yang berbeda atau hal yang salah. Jadi kesalahan-kesalahan ini bisa dibuat secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, ini banyak sekali kita temui teman-teman. Cara mudahnya kita lihat kalau teman-teman lihat di lagi cari informasi gitu ya, lihat-lihat di berita dan lain-lain,
nonton YouTube, baca lihat-lihat Instagram dan lain-lain. Di situ banyak konten-konten yang kadang-kadang kalau kita lihat kita jadi ragu, ini benar apa enggak gitu. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan yang baik di dalam menggunakan teknologi ini, perangkat digital dan teknologi-teknologi yang ada di dalamnya, maka kita akan semakin mudah terbawa ke hal-hal yang negatif. Artinya, hal-hal tadi, misinformasi, disinformasi, dan lain-lain ini akan sangat mudah sehingga kita nggak bisa saring. Kita nggak tahu yang mana yang benar dan salah, karena kita nggak tahu gimana cara mengetahui kebenaran di dalam internet. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke dalam konteks yang pertama dulu. Pertama, di internet, di dunia ini gitu ya, di dunia digital, di dunia teknologi, ada yang namanya perangkat keras dan ada yang namanya perangkat lunak. Saya yakin kalau hardware teman-teman semua tahu gitu ya. Ada yang pegang handphone, mungkin ada yang menggunakan komputer, laptop, printer, scanner, lain-lain. Kalau perangkat lunak adalah aplikasi-aplikasi atau software yang ada di dalamnya. Di sini kalau misalnya TikTok mungkin gitu ya, pada pakai TikTok, pada pakai Instagram, itu namanya software teman-teman. Kalau ngetik kita pakai Microsoft Word, itu namanya software atau perangkat lunak. Nah, aplikasi-aplikasi ini, software ini kita gunakan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Tapi seringkali kita nggak tahu sebenarnya gimana sih cara memanfaatkan ini dengan benar, atau maksimalinnya gimana sih? Mungkin kita ngetik aja gitu ya, atau pakai Excel aja. Terus PowerPoint aja biasa gitu. Tapi kita sebenarnya software-software ini bisa kita gunakan dengan lebih keren lagi gitu ya, atau lebih lebih kompleks lagi, sehingga dia bisa jadi maksimal penggunaannya, dan itu biasanya menguntungkan kita. Nah, kita lanjut dulu ya teman-teman. Ada lagi yang namanya mesin pencari. Mesin pencari ini yang paling kita kenal namanya Google nih, yang paling sebelah kiri. Kita pakai Google mungkin hampir tiap hari ya, nyari informasi, nyari tugas, mungkin kalau ngerjain tugas gitu, cari di Google. Nah, semuanya cari di Google. Tapi emang biasa kalau guru, kalau dosen gitu ya, kita selalu bilangnya cari di Google. Padahal yang namanya mesin pencari itu nggak cuma Google, teman-teman. Ada macam-macam. Ada yang namanya Microsoft Bing. Mungkin kalau teman-teman pakai komputer atau laptop berbasis Microsoft, mereka akan pertama kali keluar bukan Google. Kalau kita pakai mesin pencari, mereka akan keluarnya Bing namanya. Atau pakai Yahoo. Kalau zaman saya masih muda, sekarang juga masih muda sih. Kalau kita nge-search apa-apa dulu pakainya Yahoo. Google belum terlalu terkenal. Pakai Yahoo, semua ada di situ. Ada lagi kalau misalnya terjadi pembatasan informasi pada situs-situs atau mesin pencari ini, karena nggak semua mesin pencari punya kemampuan yang sama ya teman-teman. Ada lagi mesin pencari yang khusus di negara-negara atau area-area tertentu. Contohnya ada yang namanya Baidu, kalau teman-teman pernah dengar. Baidu ini khusus di China gitu ya. Mereka khusus ada di Cina karena memang produk dari sana. Mereka mencari informasi dengan menggunakan bahasa Cina dan range-nya sangat-sangat luas gitu ya di area khusus Cina. Karena ada pembatasan informasi yang orang luar Cina nggak bisa akses. Pakai Baidu kita bisa akses. Ada juga namanya Yandex, ini punya Rusia, DuckDuckGo punya Amerika. Nah, hal-hal yang seperti ini ternyata teman-teman bisa manfaatkan juga nih mesin pencari ini. Bisa dipakai. Jadi kalau misalnya nyari di Google nggak ketemu gitu ya, kita bisa coba pakai mesin pencari yang lain. Nggak cuma 6 ini teman-teman, tapi ada banyak juga mesin pencari yang lain yang teman-teman bisa coba gunakan. Kalau saya sih sarankan kita coba ya digunakan cobain satu-satu gitu. Siapa tahu di satu nggak keluar, di yang lain ada informasinya. Nah, ada juga yang namanya dompet digital dan loka pasar. Tadi sebelum acaranya dimulai, dari KKMC-nya sudah mengumumkan gitu ya, katanya nanti ada hadiah berupa dompet digital atau uang digital. Nah, apa sih dompet digital ini? Dompet digital ini adalah sebuah alat gitu ya, alat untuk
alat tukar sebenarnya sama kayak uang, tapi dia ada di dunia digital. Biasanya kita menukarkan uang kita yang real gitu ke nominal digital. Biasanya di apa mata uangnya sama gitu ya, kursnya sama. Tapi kita bisa pakai untuk melakukan pembayaran-pembayaran secara digital. Sekarang sejak pandemi kemarin orang-orang udah banyak pakai scan kris gitu ya, atau pakai GoPay, pakai Dana, pakai OVO, link aja Genius. Saya yakin teman-teman di sini udah ada yang pakai nih. Apalagi kalau pengguna-pengguna ojek online dan lain-lain gitu ya. Nah, ternyata banyaknya aplikasi-aplikasi dompet digital ini juga kadang-kadang orang jadi FOMO atau FOMO nggak? Fear of missing out, takut ketinggalan. Jadi kadang-kadang orang pakai dompet digital ini cuman gara-gara diajakin iklan. Wah, ini seru nih, lagi ini nih, lagi promo nih, pakai ini jadi gratis, atau pakai ini diskonnya gede. Terus kita install macam-macam dompet digital. Apakah itu perlu? Nah, ini yang perlu kita ketahui ya, teman-teman, bahwa ketika kita mau menggunakan dompet digital, maka kita harus berhati-hati karena setiap penyimpanan data kita bikin dompet digital, ada data kita di store di internet gitu ya. Dan itu bisa berbahaya buat kita. Jadi, kita harus bisa pintar-pintar memilih dompet digital mana sih yang benar-benar kita gunakan setiap hari. Dan dompet digital ini bisa kita manfaatkan juga karena dia ada fitur-fitur di dalamnya yang teman-teman bisa gunakan untuk mengatur keuangan. Lalu kita harus pintar-pintar juga, hati-hati. Nggak semua perlu kita pakai ya teman-teman. Bikin semua dompet digital semua ada di handphonenya, semua ada gitu. Nggak perlu teman-teman. Cukup yang mana yang mau digunakan saja. Nah, biasanya dompet digital ini dipakai untuk bertransaksi pada loka pasar. Apa sih loka pasar? Loka pasar itu e-commerce, sama ya. Nah, si e-commerce ini atau loka pasar ini ada macam-macam di Indonesia. Teman-teman di sini kayaknya banyak nih yang pada berbelanja di Tokopedia, mungkin gitu ya. Kalau handphonenya nggak di silent, pasti ada bunyi Shopee, Shopee. Nah, tuh. Tiba-tiba ada yang teriak di depan paket. Jadi, banyak sekali loka pasar yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kita menggunakan loka pasar, kita juga harus hati-hati teman-teman, karena banyak produk-produk atau penjual-penjual yang tidak semuanya berintensi baik. Jadi kita juga harus pintar-pintar menggunakannya. Artinya apa? Tidak semua perlu kita install, tidak semua perlu kita gunakan, hanya yang mana yang mau kita pakai saja. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Ternyata masyarakat Indonesia ini banyak banget ya yang pakai e-commerce, dan katanya ketika menggunakan loka pasar kita bisa melihat kualitas produk gitu ya. Kita bisa karena ada layanan pengiriman kita nggak perlu kemana-mana. Terus kita bisa tracking orangnya lagi di mana nih, udah nyampe mana nih pengiriman kita. Dan kita juga bisa connecting kepada media-media sosial yang kita gunakan. Itu sebenarnya hal-hal yang baik ya, hal-hal yang memang sangat up to trend gitu ya, sangat mengikuti tren yang ada sekarang. Tapi lagi-lagi teman-teman, semua hal ini perlu kita saring, apakah semuanya kita perlu gunakan atau tidak. Sama juga halnya seperti media sosial nih, saya yakin nih semua teman-teman pada pakai nih. Ada nggak di sini yang nggak punya WhatsApp? Atau mungkin teman-teman pakainya Line ya? Ini kayak generasinya udah beda ya. Kalau generasi saya masih pakainya WhatsApp nih. Biasanya yang muda-muda pakainya Line. Teman-teman mahasiswa saya pakainya Line. Terus kalau nonton YouTube kadang-kadang susah di stop gitu ya. Atau bahkan sekarang semua berlomba-lomba bikin konten TikTok, konten Instagram dan lain-lain. Nah, si media sosial ini sebenarnya adalah tempat untuk kita bisa mengekspresikan diri. Kita bisa berinteraksi, kita bisa kerjasama bareng sama orang-orang, ketemu orang-orang, kenalan dengan orang-orang, yang bahkan mungkin kita nggak bisa ketemu di dunia nyata. Hal positifnya banyak teman-teman, hal negatifnya juga ada. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk menyaring hal-hal yang negatif tadi, kita bisa terbawa ke arah yang negatif teman-teman. Jadi kita juga harus hati-hati, apakah semua ini patut kita gunakan terus-menerus,
Pasti ada batasan-batasannya. Yang bisa membuat batasan siapa? Diri kita sendiri, teman-teman. Jangan kita jadi didominasi oleh tadi sosial media ini. Nah, semua hal tadi baik gitu ya, asal kita tahu cara memanfaatkannya dengan benar dan sesuai. Berarti kuncinya apa, teman-teman? Kuncinya kita harus tahu gimana sih cara memanfaatkannya. Nah, saya mau bagi-bagi dikit nih, ada tips sedikit. Mudah-mudahan masih ada waktu ya, Kak. Kalau misalnya tadi kita di awal kita sudah bahas tentang mencari informasi gitu ya, namanya mesin pencari, search engine. Teman-teman sudah secanggih apa sih menggunakan search engine-nya? Dipakai buat nyari apa sih? Pertanyaannya gitu ya. Pada pakai apa? Pakai buat nyari apa sih? Pernah nggak kita mencari informasi tentang diri kita sendiri? Ada yang pernah search nggak? Ada yang pernah googling nggak? Saya beberapa kali mencari informasi tentang diri saya sendiri. Kebetulan nama saya Xenia ya. Jadi saya kalau nge-google nih, yang paling kiri ini teman-teman saya screenshot buat teman-teman. Saya masukin nama saya Xenia gitu. Terus yang keluar adalah Xenia harga, Xenia 2023, Xenia bekas, nah, harga Xenia 2023, Daihatsu Xenia. Ya udahlah ya, pasrah ya. Emang sama mobil mau di gimana juga susah. Tapi ternyata teman-teman ada cara-cara ketika kita mau mencari hal yang lebih spesifik, itu bisa. Kalau ini kan general, kita masukin kata kunci Xenia. Xenia tuh banyak memang di dunia ini, apalagi mobilnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau cari Xenia yang ini nih, Xenia bukan mobil gitu ya, Xenia yang manusia, gimana caranya? Ternyata kita bisa cari lebih spesifik. Atau kalau teman-teman misalnya mau mencari informasi-informasi terkait dengan kegiatan sehari-hari, kayak hari ini di Jakarta lagi macet nih teman-teman, di mana-mana kita cari informasi jalan mana yang ditutup misalnya gitu ya, atau kita mau konfirmasi apakah informasi yang kita terima, misalnya dia WhatsApp nih, dapat WhatsApp, di WhatsApp ini ada yang ini enggak, beritanya benar apa enggak ya, ini jangan-jangan ini hoax nih gitu. Kita bisa cari di mesin pencari, dan kalau misalnya di satu mesin pencari nggak cukup, teman-teman bisa pakai mesin pencari yang lainnya. Nah, ini yang tadi saya bicarakan. Pakai filter, teman-teman. Kalau kita mau cari yang lebih spesifik, misalnya khusus kita mau lihat ada peta, di sini ada maps gitu ya, yang dilingkari. Belanja, penerbangan, keuangan. Kita mau cari gambar aja, kita mau cari berita aja, buku aja, video aja, bisa lebih spesifik. Atau kalau mau lebih spesifik lagi, kita bisa gunakan kata kunci. Dengan kata kunci ini kita bisa pakai tanda kutip gitu ya. Dari kata-kata yang kita mau pakai, dipakai tanda kutip, kita enter, dia akan keluar jauh lebih spesifik daripada yang kita cari. Misalnya kita nggak pakai tanda kutip gitu, kayak tadi, kasus si Xenia itu. Misalnya kita mau pakai, apa sih artinya ghosting, misalnya gitu ya. Saya yakin teman-teman udah tahu nih. Tapi mau cari tahu lagi, bokek tuh apa sih, ngadi-ngadi tuh apa sih? Nah, kita bisa masukkan kata-kata itu, lalu kita search dengan tadi bisa pakai tanda kutip, kita bisa pakai tanda bintang atau lain-lain untuk cara-cara yang spesifik. Ini boleh teman-teman foto kalau misalnya teman-teman mau coba-coba untuk mencari. Nah, ada lagi nih, saya suka lakukan yang ini teman-teman. Belajar bahasa dengan tools atau aplikasi. Kalau kita katanya semakin kita menguasai banyak bahasa gitu ya, kita bisa berinteraksi dengan semakin banyak orang. Nah, saya yakin bahasa ini adalah salah satu bekal untuk teman-teman nanti di kemudian hari. Teman-teman, ada cara yang kita bisa belajar bahasa dengan gratis. Nah, apa namanya? Saya rekomendasikan satu aplikasi namanya Duolingo. Ini nggak iklan ya. Duolingo ini adalah alat untuk belajar bahasa, aplikasi, ada websitenya, ada aplikasinya juga ada, teman-teman bisa pakai gitu. Di situ ada berbagai bahasa yang teman-teman bisa pelajari. Artinya apa? Ketika kita mampu menggunakan internet, mampu menggunakan perangkat digital, kita juga bisa memanfaatkannya dengan benar. Untuk apa? Untuk bisa menambah ilmu kita, teman-teman. Salah satunya adalah dengan belajar bahasa atau cari kamus gitu ya, bahasa Indonesia bisa juga nih teman-teman cobain. Nah, teman-teman, mungkin itu dulu dari saya. Kita bisa diskusi lebih lanjut nanti, dan teman-teman silahkan kalau tertarik untuk membaca lebih lanjut bisa akses modul cakap bermedia digital di literasidigital.id. Terima kasih.
Oke, terima kasih kembali Bu Senia atas pemaparannya seputaran cakap digital ya dengan tips-tipsnya dan bagaimana kita menggunakan perangkat digital agar bisa lebih positif lagi begitu. Baik, itu dia untuk aspek kecakapan digital. Buat para peserta yang punya pertanyaan, bisa langsung saja dicantumkan di kolom chat ya. Jangan lupa nama, terus udah gitu kepada siapa pertanyaan diajukan, dan isi pertanyaannya. Ingat di akhir acara akan ada 10 orang penanya terbaik yang beruntung yang akan diundi dan mendapatkan dompet digital. Jangan lupa juga ya untuk mengisi link registrasi secara lengkap karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Baik, sekarang kita masuk ke aspek berikutnya. Ini juga tidak kalah pentingnya ya adik-adik dan juga teman-teman di Zoom kali ini karena kita harus tahu nih kira-kira apa sih yang namanya keamanan digital, apa pentingnya gitu ya. Dan langsung saja saya panggilkan Bapak Mikdad untuk memberikan pemaparannya. Silakan Pak. Halo Kak Putih, Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa suara saya sudah terdengar ya? Ya, terdengar Pak. Oke, baik. Saya izin share screen mungkin ya. Sebentar. Oke teman-teman, apa kabar semua? Ini saya lihat ramai sekali ya. Sangat senang pasti, sangat interest juga dengan melihat antusiasme adik-adik semua. Oke, ini sepertinya kalau saya lihat, sudah terlihat belum teman-teman? Ya, sudah Pak, tinggal di ini ya, di full screen. Baik. Ya, sudah terlihat ya. Baik, tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Bapak Teguh, kemudian oleh Kak Senia juga kaitannya dengan kecakapan digital dan juga etika digital. Hari ini kita membahas hal yang tidak kalah penting, yaitu tentang keamanan. Nah, ini teman-teman adik-adik semua ini jangan lupa, walaupun ini mungkin materi terakhir, harus tetap diperhatikan karena banyak hal-hal yang harus teman-teman adik-adik semua, Dewan Guru semua perhatikan gitu ya. Nah, kita bisa saling belajar setelah ini. Sedikit memperkenalkan diri ya, nama saya Muhammad Mikdad Nizam Fahmi, teman-teman semua. Saya Ketua Bidang Ekonomi Digital dan UMKM di Sobat Cyber Indonesia. Untuk pendidikan, saya sarjana Universitas Gunadarma tahun 2014. 2019 lulus, kemudian melanjutkan pasca sarjana di 2020 ya. Ini sedang proses akhir. Seperti itu aktivitas saya juga sebagai entrepreneur, kemudian aktif juga di Sobat Cyber. Seperti itu. Oke, tadi sudah dipaparkan sedikit data ya oleh Bapak Teguh dan juga mungkin oleh sebelumnya juga teman-teman. Hari ini kalau teman-teman tahu pengguna internet itu sebanyak apa gitu ya. Hari ini pengguna internet itu teman-teman bayangkan sudah mencapai 215 juta pengguna, sedangkan penduduk Indonesia itu sekitar 270, artinya sudah 70% lebih itu menggunakan internet. Nah ini kalau kita lihat juga sebarannya teman-teman, nah ini kan teman-teman semua posisinya ya, adik-adik semua, Dewan Guru semua ini posisinya itu ada di Jakarta ya, dan Banten juga, serta Jawa Barat mungkin. Kalau kita lihat sebarannya juga teman-teman, hari ini pengguna internet paling besar ini masih di Pulau Jawa, yang tersebar di paling tinggi Banten ternyata. Kedua DKI Jakarta, lalu selanjutnya ada Bangka Belitung ya, yang itu beda tipis sama Jawa Barat. Nah itu artinya satu pulau saja itu sudah 3 kali lipat dari pulau lain gitu ya, artinya memang sangat padat, kemudian pengguna internet juga sangat tinggi. Nah, teman-teman, yang harus teman-teman perhatikan hari ini adalah bahwa pentingnya keamanan digital gitu ya, pentingnya keamanan digital. Karena pada kuartal ketiga tahun 2022 itu terjadi yang namanya 12,74 juta kebocoran data. Nah, ini kalau teman-teman mungkin belum mengerti, mungkin sebelumnya pernah dengar ya, ada kebocoran data oleh Bjorka gitu ya, oleh hacker. Nah ini bahaya nggak sih itu untuk kita, untuk keamanan data, dan ternyata itu juga menjadi hal yang perlu ini ya teman-teman hindari, teman-teman aware juga, harus perhatian gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dari
data Republika itu Indonesia itu merupakan negara di urutan ketiga yang paling sering terjadi kebocoran. Nah, ini kenapa sebabnya kok kita itu paling sering kebocoran? Apakah misalkan apakah pemerintah kurang bisa memperhatikan atau apakah warganya kurang bisa aware? Nah, ini semuanya. Jadi teman-teman kalau nggak mau datanya bocor, teman-teman harus memperhatikan beberapa hal. Jangan sampai kita sudah sekarang itu udah darurat ya, karena posisinya nomor 3 yang paling sering terjadi kebocoran data. Nah, ini artinya keamanan data itu harus menjadi fokus kita juga ya, teman-teman harus hati-hati. Nah, ini tadi sudah banyak disampaikan ya tentang digital skill, digital ethics. Nah, apa artinya keamanan digital, teman-teman? Nah, ini teman-teman sering bertanya ya. Jadi, semua proses yang memastikan penggunaan layanan digital, baik secara daring maupun luring, dapat dilakukan secara aman. Nah, ini yang tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, tapi juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Nah, ini teman-teman jangan sampai, teman-teman adik-adik di sini jangan sampai gampang-gampang membagikan foto, membagikan data pribadi termasuk KTP, kemudian nama ibu. Nah, itu hati-hati teman-teman. Nanti kita akan belajar gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat apa sih tentang keamanan digital yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengamankan perangkat digital. Nah, ini punya gadget semua. Nah, diusahakan gadgetnya itu ada passcode-nya, ada password-nya, dan jangan sampai ya selain keluarga mungkin ya jangan asal-asalan kita memberikan. Nah, ini kan apalagi teman-teman adik-adik SMA mungkin ya, SMP SMA. Nah, ini kan ada gitu ya, baru pacaran tiba-tiba sudah saling membagikan password sosial media. Nah, ini ada ini. Nah, ini kan ada juga. Hati-hati jangan sampai ya, karena ya pacar ya bukan siapa-siapa. Gitu, seperti itu teman-teman. Kemudian mengamankan identitas digital. Nah, ini juga identitas digital, teman-teman yang sudah punya KTP itu harus diamankan, jangan sampai orang tahu, jangan sampai kita asal foto, jangan sampai teman kita misalkan bestie kita, bro, gua butuh KTP lu nih buat ini. Nah, kita harus tanya untuk apa, kira-kira perlu tidak, kalau tidak terlalu perlu ya jangan diberikan. Nah, sehingga itu mewaspadai penipuan digital. Kemudian juga ada rekam jejak digital, memahami digital bagi anak. Oke. Nah, selanjutnya ini ada cybercrime, kejahatan yang terjadi di dunia online. Nah, ini kan yang banyak. Apa sih contohnya? Nah, ini beberapa contoh. Nah, ini teman-teman bisa lihat 5 selebriti yang Instagramnya pernah diretas. Nah, ini mungkin banyak juga ya teman-teman, tiba-tiba kok ada temennya yang tiba-tiba minjem uang. Nah, ini harus diperhatikan juga. Jangan-jangan itu diretas. Tiba-tiba memberikan kabar, wah orang tuanya sedang sakit, mohon bantuan segera kirim 10 juta ke rekening ini. Nah, ini harus kita konfirmasi, benar tidak beritanya? Nah, ini kan banyak terjadi ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya, tipu konsumen dengan barang palsu. Nah, ini karena sudah banyak, kalau teman-teman sekarang main TikTok, kemudian main apalagi Instagram, nah itu e-commerce ya, ini kan udah banyak live Shopee, live TikTok itu jualan. Jangan sampai teman-teman menjual barang palsu, barangnya KW, teman-teman bilang ori. Nah, ini merupakan sebuah kejahatan juga, crime juga. Nah, kemudian kenali, nah ini nanti buat adik-adik yang udah lulus SMA, mau langsung kerja, hati-hati banyak modus lowongan kerja bodong. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ini ada beberapa cybercrime, kejahatan digital. Ini salah satunya phishing. Nah, ini phishing itu apa sih? Nah, phishing itu biasanya kegiatan yang mengelabuhi korban. Nah, tujuannya untuk dia mengambil password m-banking, kemudian kode PIN, dan yang lain. Nah, ini kalau teman-teman pernah ya, waktu itu rame juga tentang tiba-tiba ada yang mengirim surat undangan pernikahan digital. Nah, gambar, kita nggak tahu dia siapa, tiba-tiba ngirim undangan, kemudian saat kita klik, wah ternyata saldo di OVO, saldo Dana, saldo di m-banking, teman-teman itu sudah hilang, disedot gitu ya. Nah, ini jangan sampai teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu, tiba-tiba periksa pesanan Anda. Loh, saya nggak pernah memesan kok. Kalaupun memesan kan teman-teman melalui Shopee, bisa langsung dicek di Shopee, misalkan ya, di e-commerce ceknya. Nah, jangan sampai tiba-tiba ada yang mengirim WA mengatasnamakan kurir,
dan ternyata dia bukan kurirnya. Teman-teman cek lagi, saya benar nggak pesan barang ini. Nah, jangan sampai tiba-tiba seperti yang sebelahnya sudah hilang aja duitnya. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Nah, kemudian juga, nah ini kan dikit lagi akan rame ya nanti teman-teman ini apa namanya, ada yang namanya pilpres. Nah, itu kan banyak berita-berita bohong, atau misalkan tiba-tiba ada berita konser ini, silahkan datang ke sini dengan klik. Nah, ini bahaya teman-teman. Nah, itulah yang namanya konten ilegal, hoax gitu ya. Termasuk salah satunya itu konten yang ilegal itu pornografi ya. Hati-hati teman-teman dalam men-share sesuatu, apalagi men-share yang ya itu nggak boleh di-share gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya ada juga bagian dari cyberbullying ya, bagian dari apa namanya kejahatan digital, yaitu cyberbullying. Tadi sama seperti yang dipaparkan oleh Bapak Teguh, artinya cyberbullying itu tindakan kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, mengejek, kata-kata kasar, dan hinaan. Nah, ini dalam digital atau dalam sosial media. Nah, ini bentuknya ada harassment, gangguan. Nah, ini hati-hati teman-teman yang mengirimkan pesan untuk terus apa namanya, meneror. Nah, ini hati-hati. Misalkan temannya punya utang kemudian diteror. Salah tidak? Itu salah, karena ada prosedurnya untuk menagih dan yang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengganggu, karena itu bisa dilaporkan dan itu bisa menjadi tindak pidana. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu pencemaran nama baik. Hati-hati teman-teman kalau mengejek teman-teman atau menuduh orang yang tidak-tidak. Nah, itu bisa kena pencemaran nama baik ya. Nah, kemudian juga kita mengintimidasi orang, itu juga harus hati-hati. Nah, kalau sudah ada kejahatan, misalkan teman-teman menjadi korban bullying atau teman-teman menjadi korban teror, apa yang harus teman-teman lakukan? Atau penipuan, misalkan tertipu tadi, phishing gitu ya. Teman-teman ngeklik sesuatu, ternyata itu phishing, uangnya hilang gitu ya di rekening gitu. Nah, ini apa yang harus teman-teman siapkan? Yang pertama, siapkan bukti yang cukup kuat, teman-teman screenshot, teman-teman apa namanya, masukkan dalam flash disk atau hard disk atau CD, kemudian teman-teman bisa langsung laporkan ke Polres terdekat. Untuk biasanya mereka ada cyber ya, polisi cybernya, atau juga teman-teman bisa melalui online ya di patrolicyber.id. Oke. Nah, misalkan ada bullying di sekolah ya, teman-teman bisa konsultasi dulu dengan Dewan Guru seperti itu. Nah, ini ada beberapa tips, karena gini teman-teman, pasti teman-teman semua sudah pegang gadget ya, mayoritas. Kemudian teman-teman juga mayoritas sudah apa ya, ya punya sosial media lah ya, punya sosial media yang nanti kalau teman-teman masuk setelah jenjang pendidikannya, setelah SMA, kemudian teman-teman ke perguruan tinggi, nah artinya kan teman-teman sudah semakin mandiri. Nah, ini ingat, ada beberapa tips tentang data diri. Yang pertama, kita harus memperkuat kata sandi, pastikan berbeda di setiap akun. Nah, ini kalau teman-teman punya sosial media, diusahakan berbeda. Khususnya itu kalau teman-teman punya m-banking ataupun e-wallet, itu harus berbeda passwordnya gitu ya. Jangan sampai kita menggunakan password sudah pakai apa namanya, tanggal lahir gitu, tanggal 7 bulan 12 tahun 2007, 12-20. Nah, ini bahaya ya, seperti itu. Kemudian teman-teman juga selanjutnya dibiasakan untuk membaca dan memahami pengaturan privasi. Ini banyak, misalkan teman-teman tiba-tiba mendownload game. Wah, teman-teman setelah mendownload itu kan ada apakah diizinkan untuk mengakses ponsel Anda? Ya, oke semua. Nah, ini tempat teman-teman membaca. Nah, itu kalau teman-teman membaca, itu teman-teman bisa tolak. Misalkan aplikasi itu mau mengakses foto kita, boleh nggak kita tolak? Boleh. Kita selaku user, kita selaku pengguna. Nah, kalau teman-teman nggak mau foto-fotonya diakses oleh aplikasi itu, ya teman-teman harus tolak. Nah, itu teman-teman bisa setting di situ. Kemudian apakah ada boleh masuk iklan dan yang lain, itu teman-teman bisa setting. Hati-hati dalam mengunggah. Nah, ini selanjutnya hati-hati dalam mengunggah data pribadi. Jangan sampai teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, tiba-tiba foto KTP gitu, foto KTP diposting. Nah, itu jangan, tidak boleh. Kemudian foto ijazah juga jangan diposting. Itu hal-hal yang kaitannya dengan data pribadi, teman-teman simpan. Nah, kalau yang sudah pernah foto, pernah posting, dihapus dari sekarang. Nah, ya.
Oke, kemudian ini selanjutnya hati-hati saat menggunakan internet di tempat umum, di mall, atau misalkan ada ya di mall atau di tempat wisata, itu hati-hati kalau tiba-tiba ada apa namanya wifi gratis, itu hati-hati, bisa jadi nanti data teman-teman itu ditarik atau ya ditarik datanya. Nah, itu bahaya juga ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, nah ini teman-teman saya punya beberapa tips. Nah, ini ada beberapa tips agar adik-adik semua, teman-teman semua bisa aman gitu. Nah, untuk cara membuat password itu yang pertama itu harus ada huruf besar. Nah, ini contohnya B. Nah, kemudian yang kedua itu harus ada huruf kecilnya, ada R, ada U. Kemudian yang ketiga ada mengandung password, mengandung angka. Ini ada angka 3-nya. Nah, kemudian ada uniknya, add, string, kemudian tagar, atau simbol bintang. Nah, itu teman-teman bisa gunakan. Nah, ini. Jadi contohnya seperti beruang atau bangkit. Nah, itu ya. Cuman kalau bangkit belum berarti karena harus ada satu tambahan karakter unik. Jadi ingat, harus ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada angkanya, dan kemudian ada huruf unik. Nah, beruang. Jangan sampai password itu cuman namanya kemudian tanggal lahir. Nah, ini kan banyak kan? Banyak. Nah, dari sekarang diganti. Harus kuat. Oke, selanjutnya. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan ya. Teman-teman harus sering mengganti PIN dan yang lain. Oke, nah ini sedikit ya sebelum berakhir. Sedikit yang ingin saya sampaikan terkait keamanan digital, ini punya dampak juga. Di mana sekarang kita kan sudah pakai sosial media semua. Nah, memang sosial media itu lebih banyak hal palsunya. Nah, salah satunya apa? Flexing. Apa itu flexing? Budaya pamer di sosial media. Nah, tindakan pamer. Nah, ini bentuk flexing itu apa? Misalkan pamer kekayaan, pamer harta. Walaupun itu kadang bukan kekayaannya sendiri. Misalkan contoh, ada nih temennya yang punya motor Ninja, katakanlah ya, Ninja. Motor gede. Nah, kemudian tiba-tiba dia foto di motor itu. Captionnya nanti terus bersyukur. Nah, itu padahal bukan motor dia gitu ya. Nah, ini hati-hati teman-teman. Itu bisa jadi yang namanya flexing. Kemudian teman-teman liburan kemana, misalkan teman-teman diajak keluarganya ke pantai, ke Bali. Wah, foya-foya. Kemudian teman-teman posting. Nah, itu hati-hati. Apalagi postingannya berlebih gitu ya. Sampai titik-titik-titik. Nah, kemudian teman-teman misalkan ada pencapaian, wah saya juara 1 lomba matematika, atau misalkan teman-teman berhasil dibelikan mobil atau motor baru, kemudian teman-teman pamer gitu ya. Nah, memang pamer ini apa tujuannya? Yang pertama sebagai bentuk pencitraan, biar saya terlihat keren ini di depan teman-teman saya. Yang kedua, menutupi rasa insecure. Nah, ini misalkan, wah teman-teman takut dibilang kurang gaul nih. Nah, sudah saya ngutang beli iPhone. Nah, ini jangan sampai ya. Nah, jangan sampai teman-teman untuk flexing, tiba-tiba teman-teman ngutang, terlilit pinjol. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, seperti itu, kemudian agar menarik dan menunjukkan status posisi sosial. Nah, ini, Kak, flexing itu boleh nggak sih? Nah, ini kan biasanya. Pamer-pamer itu boleh nggak sih? Secara positif, kalau kita flexing itu untuk meningkatkan motivasi diri. Misalkan kita memposting pencapaian, wah saya bersyukur bisa menang lomba ini, yuk teman-teman kita belajar bareng. Nah, itu bagus, motivasi dan mengajak teman-temannya untuk berprestasi atau mempersiapkan diri untuk lebih bisa menginspirasi orang, biar orang bisa respect, hormat gitu. Itu bagus gitu ya, apalagi untuk bisa membantu orang. Nah, itu tidak boleh atau negatif saat dilakukan atau saat untuk apa? Nah, itu untuk memicu perilaku ekstrim atau seperti sombong. Nah, itu kan nggak boleh ya. Atau untuk membuat orang lain iri. Itu bentuk dari kebahagiaan yang berlebih, itu juga nggak baik. Jadi kalau teman-teman kira-kira memposting flexingnya itu untuk memotivasi, untuk membuat teman-temannya semangat, itu boleh. Cuman kalau hanya untuk sekedar pamer dan yang lain, nah itu jangan sampai dilakukan, sehingga nanti itu berpengaruh kepada mental teman-teman. Nah, kalau sudah biasa flexing kaya, kemudian teman-teman
oh ternyata hidupnya biasa aja, itu akan menjadi tekanan buat teman-teman, gangguan. Nah, udah teman-teman hidup secara sewajarnya seperti itu. Nah, jangan sampai teman-teman flexing pacaran-pacaran kemudian saat putus galau. Nah, itu kan nah apa namanya? Belum bisa mengkondisikan. Nah, ini yang tadi sempat dibahas juga, teman dari flexing itu FOMO. Nah, ini takut ketinggalan lah ya, rasa takut yang timbul dalam diri seorang akibat ketinggalan sesuatu. Melihat temannya sudah punya iPhone yang boba. Wah, saya takut nih, saya takut ketinggalan, saya takut dibully. Nah, teman-teman jangan sampai ya. Nah, ini ciri-ciri orang FOMO itu seperti apa? Nah, lebih tertarik untuk beraktivitas di media sosial. Nah, ini kerjaannya tidur, cuman postingannya itu di mana, kerjaannya aktif banget. Duduk sebentar, baru buka laptop, baru mengerjakan tugas, belum ada satu, sudah diposting. Nah, ini contoh FOMO juga. Kemudian rela update-update berita biar merasa tidak tertinggal. Nah, ini dampaknya hati-hati karena mempengaruhi hubungan sosial ya. Nah, jangan sampai teman-teman, apalagi jangan sampai merusak kesehatan, merusak mental gitu ya. Apalagi mempengaruhi finansial. Nah, karena takut ketinggalan, wah teman saya beli baju baru, saya mau nyarilah baju baru. Sedangkan duitnya belum ada atau dari keluarga yang cukup, nggak lebih. Nah, teman-teman memaksakan, tiba-tiba pinjol. Nah, ini bahaya. Bahaya dampak dari FOMO. Oke. Wah ternyata masih ada satu lagi ya, rekam jejak digital. Nah, ini terakhir teman-teman. Nah, ini semua kan sudah punya gadget, artinya sudah pernah posting sesuatu, sudah pernah googling sesuatu. Nah, ini teman-teman hati-hati, teman-teman harus memperhatikan karena semua yang terjadi di sosial media, di internet ataupun di gadget teman-teman gawai, itu semua terekam, jejak digital aktif dan jejak digital pasif. Nah, teman-teman bayangkan semua yang teman-teman posting itu bisa terekam, semua yang teman-teman chat itu bisa terekam, nah, semua yang teman-teman komen itu bisa terekam. Hati-hati jangan sampai melakukan bullying, jangan sampai hoax. Nah, itu karena apa? Karena itu bisa menjadi rekam digital dan kita bisa dipidana dan kita bisa ya, apalagi teman-teman misalkan yang pacaran atau yang punya misalkan ada temennya yang punya gambar dia lagi tidur iseng diposting. Nah, itu jangan sampai dia nggak mau, ternyata kita yang posting, kita salah. Nah, itu bagian dari rekam jejak. Kemudian juga ada riwayat browser. Hati-hati teman-teman dalam googling. Jangan sampai teman-teman googling hal-hal yang negatif karena itu bisa terekam. Nah, itu gadget teman-teman merekam itu. Teman-teman sampai men-search atau googling sesuatu yang jelek di gadget, itu akan terekam di situ. Hati-hati ya. Itu akan mempengaruhi perspektif, menentukan teman-teman. Jadi, seperti yang tadi disampaikan, ya teman-teman googling, teman-teman mencari sesuatu. Ya, kalau teman-teman sudah capek main game, ya teman-teman mencarilah, membaca sesuatu yang kira-kira bisa membantu teman-teman. Teman-teman tertarik otomotif, baca tentang otomotif. Teman-teman tertarik tentang desain, baca desain. Teman-teman tertarik tentang podcast gitu ya, ingin buat podcast, ya baca tentang podcast, cara buat podcast. Tertarik tentang game, nggak apa-apa, belajar game, kalau bisa belajar bikin game. Oke, seperti itu kesimpulannya teman-teman. Di dunia digital itu tidak ada yang aman 100%. Yang kita lakukan adalah mengurangi resikonya sedapat mungkin. Kemudian keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan. Sedikit ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Dan yang terakhir, selalu berpikir kritis dan tidak mudah percaya dengan semua yang didapat di internet karena banyak palsunya ya, serta memahami berbagai ancaman. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kembali kepada Pak Mikdad atas pemaparannya seputaran keamanan digital ya. Udah tahu pentingnya dan kira-kira apa saja nih yang harus diperhatikan ya ketika kita sedang berinteraksi di dunia digital. Oke. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk, namun akan dipilih 2 pertanyaan saja yang akan saya bacakan dan langsung dijawab oleh para narasumber yang bersangkutan ya.
Sebelumnya saya ingatkan kepada para peserta jangan lupa untuk mengisi link registrasi, boleh dicek di kolom chat ya. Sudah ada linknya, tinggal diklik saja dan diisi secara lengkap. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Langsung saja saya akan bacakan pertanyaan pertama. Oke. Ini dari Imam Yulianto, Bapak atau adik Imam, ini Bapak mungkin ya. Untuk Ibu Senia, Assalamualaikum Ibu Senia. Untuk mengenai AI, yaitu teknologi internet digital yang sekarang sudah banyak dilakukan oleh anak-anak, AI ini memiliki banyak sekali data atau informasi yang didapat. Jadi, jika ada seorang anak yang mengerjakan tugasnya dengan bantuan AI untuk mengerjakan tugasnya itu, apakah merupakan hal baik atau hal buruk untuk si anak yang menggunakan bantuan AI tersebut? Karena dengan kebiasaan anak tersebut meminta bantuan melalui AI atau bot, bisa saja membuat anak tersebut jadi malas untuk berpikir dalam mengerjakan tugas. Dan juga tidak menjawab dengan jawaban yang asli dari dia sendiri. Kayaknya sepertinya ini dari Bapak Guru nih ya. Boleh dibantu dijawab Ibu Senia? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan separuh curhat kayaknya ya. Baik, Mas Imam ya. Memang ini adalah problem yang sekarang kita hadapi bersama karena AI itu punya dua sisi. Satu sisi dia diciptakan karena tentu dia punya manfaat gitu ya. Manfaatnya sebenarnya cukup besar, namun memang ketika kita tidak tahu batasan maka jadi memanfaatkannya untuk hal yang salah gitu. Nah, kalau untuk bicara pemanfaatan AI di sekolah, kegiatan belajar mengajar mungkin gitu ya. Saya termasuk salah satu orang yang menyarankan untuk boleh menggunakan AI, gitu. Tapi dengan batasan-batasan. Artinya begini, ketika kita kalau saya menerapkan mahasiswa ya, mungkin beda jenjang, tapi kalau di kami mahasiswa, kami tidak bisa membatasi mereka untuk tidak menggunakan AI sama sekali. Tapi kami melakukan beberapa lapisan gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak tugas biasa, mungkin mereka bisa menggunakan AI di awal, tapi setelah itu mereka harus tetap mendevelop lagi dari AI, hasil yang mereka temukan di menggunakan ChatGPT atau aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Atau kita bisa lakukan 2 level. Nah, kemarin saya lakukan karena kita tidak bisa menjamin ya, apalagi kalau misalnya pembelajarannya dengan online menggunakan komputer gitu misalnya gitu ya. Ya mereka bisa pakai ChatGPT dan lain-lain dengan sangat mudah. Nah, yang mereka kadang-kadang harus lakukan adalah tidak berhenti di situ gitu. Kalau mereka bisa mendapatkan bantuan, maka mereka harus bisa menjelaskan lebih lanjut. Artinya, saya selalu menyertakan paper-paper gitu, misalnya tugas-tugas yang bisa di-search pakai Google dan lain-lain itu, pakai presentasi. Nah, presentasi kan nggak mungkin dibantu dengan artificial intelligence kan. Ketika mereka melakukan presentasi, mau nggak mau mereka harus ada presentasi, ada tanya jawab. Disitulah mereka akan dipaksa untuk berpikir dan menggunakan kalimat-kalimat mereka masing-masing. Memang effort gitu ya, karena teknologinya berkembang ya, kitanya juga harus bisa menyesuaikan. Atau dalam artian ini mungkin bukan menyesuaikan aja gitu ya, tapi kita juga harus bisa lebih pintar daripada teknologi-teknologi itu. Begitu juga kita harus bisa mengencourage pelajar-pelajar, teman-teman, student, mahasiswa dan lain-lain untuk bisa keluar dari zona nyaman menggunakan ChatGPT dan AI ini. Karena sebenarnya mereka bisa dan mereka mampu, asal kita terus memberikan semangat untuk jangan berhenti di situ aja. Ayo, apa yang bisa dilakukan setelah menggunakan ini gitu. Jadi memang jangan memandang AI sebagai sebagai threat gitu ya, ancaman, tapi dia ini bisa sebagai untuk membantu juga. Kadang-kadang kalau misalnya lagi buntu nanya AI bisa juga kan dapat informasi yang mungkin nggak selalu benar gitu ya. Itu juga yang perlu disampaikan. Menggunakan AI juga bisa jadi AI-nya salah karena kebanyakan juga mereka informasinya juga agak-agak miring-miring ke kanan dan ke kiri gitu kan. Nah, kita yang harus bisa pintar-pintar untuk
mengencourage untuk mencari lebih lanjut dan menjawab menggunakan logikanya masing-masing. Mungkin itu, semoga menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bu Senia atas bantuan jawabannya. Semoga Pak Imam sudah agak sedikit lega gitu ya, tenang juga, dan mungkin lebih tadi memikirkan next step-nya apa nih gitu kan ya, tugas-tugasnya diberikan agar anak-anak juga tetap berkreasi begitu. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan kedua untuk hari ini. Ya, dari Aji Saka buat Pak Mikdad. Belakangan ini penggunaan media sosial semakin populer dan sudah menjadi tren. Rasanya ada yang kurang kalau tidak diupdate status dalam sehari. Ada yang kurang juga kalau tidak selfie dan posting di Instagram. Ada yang kurang kalau tidak memposting makanan dan juga minuman. Namun, dunia maya, keamanan privasi tampaknya belum begitu diperhatikan. Sebagian dari kita mungkin tidak sadar bahwa privasi kini telah diperdagangkan di internet. Model bisnis dari internet saat ini adalah pengumpulan data. Jadi tidak heran ya jika Google tahu nih apa saja yang kita cari di internet. Penyedia layanan internet juga mencatat setiap situs yang kita kunjungi. Facebook tahu betul situs apa yang sering Anda kunjungi. Wajar saja jika iklan-iklan di Facebook dapat dibuat lebih segmented sesuai dengan yang disukai user. Jadi intinya orang lain dapat mengintip rekam jejak kita. Nah, apa yang seharusnya dilakukan di dunia maya untuk menjaga amanah jejak digital kita? Oke, tadi Pak Mikdad sempat membahas ya tentang jejak digital dan juga tentang segala sesuatu yang kita telusuri di internet ya Pak ya. Mungkin bisa diingatkan kembali nih, kira-kira apa sih tipsnya untuk menjaga jejak digital? Silakan. Oke, baik. Kak siapa tadi yang bertanya itu? Aji. Oke, Kak Aji ya. Baik, apa yang harus dilakukan untuk kita aman gitu ya dalam berselancar. Nah, dari pertanyaan yang panjang, saya sedikit ambil ternyata yang ditakutkan itu kalau FOMO atau flexing. Ya, intinya selama kita posting sehari itu tidak berlebihan, selama kita dalam memamerkan kehidupan kita sebagai bentuk, oh ternyata saya mau menunjukkan kalau saya masih hidup, atau saya seenggaknya saya masih bergaul sama teman-teman, itu baik saja. Selama teman-teman nggak ada niatan untuk saya mau posting iPhone 14 saya ini biar teman-teman iri semua. Saya mau posting mobil bapak saya ini biar tahu bapak saya. Selama nggak ada niatan negatif nggak apa-apa posting kita. Ya, yang penting jangan banyak-banyak gitu kan. Agak gimana juga kita ngeliat kalau terlalu banyak postingan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menjaga jejak digital. Nah, yang paling penting jangan sampai tadi yang harus teman-teman jaga itu keamanannya ya, dari segi teman-teman harus memperhatikan kalau punya sosial media, password sosial medianya dijaga. Kalau punya sosial media yang mau diposting itu juga harus dijaga, passwordnya harus beda, jangan melakukan yang tadi yang kata saya yang sempat saya sampaikan kayak phishing, kemudian jangan sampai teman-teman menjadi pelaku cyberbullying. Nah, itu jangan sampai. Nah, kemudian untuk mengamankan itu ya teman-teman jangan sering-sering menggunakan VPN. Nah, itu juga berbahaya. Apalagi teman-teman menggunakan VPN untuk browsing, nah itu bisa data kita dijual dan yang lain. Nah, untuk selebihnya teman-teman bisa menggunakan keamanan data yang tadi sempat saya sampaikan, khususnya itu ya kita bisa menggunakan sosial media secara bijak, kemudian ya googling untuk kita tadi rekam jejak digital, jangan sampai teman-teman posting hal yang negatif. Apalagi kemarin sempat rame viral judi slot ya. Nah, ini jangan sampai teman-teman yang masih main itu silakan disadari. Nah, kalau bisa dikurangi, nanti pada akhirnya teman-teman berhenti karena itu berbahaya juga untuk mental, berbahaya juga untuk finansial. Itu dihindari. Nah, kalau teman-teman main game oke aja masih. Itu mungkin Kak Ruti. Oke, baik. Terima kasih Pak Mikdad atas bantuan jawabannya ya. Jadi apa saja yang harus dilakukan, tadi kurang-kurangin mungkin community flexing-nya gitu ya. Oke, itu dia 2 pertanyaan yang sudah terpilih hari ini. Tenang aja, nanti di akhir acara akan saya umumkan siapa aja pemenang ya, yang berhasil diundi 10 orang penanya terbaik yang mendapatkan dompet digital hari ini. Oke, sekarang kita sudah masuk ke sesi selanjutnya, yaitu adalah closing statement. Maka dari itu saya akan memanggil kembali kedua narasumber kita, ada Ibu Senia dan Pak Mikdad,
untuk masing-masing memberikan closing statement-nya ya. Baik, kita mulai terlebih dahulu dari Ibu Senia, silakan. Baik, teman-teman, mari kita sama-sama menjadi netizen asyik Indonesia yang berbudaya dan cerdas menggunakan digital. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Semangat ya. Dan selanjutnya buat Pak Mikdad, silakan. Oke, baik. Closing statement dari saya buat teman-teman, buat adik-adik semua dalam menggunakan sosial media, dalam menggunakan platform digital, agak sedikit ribet, agak sedikit sulit, agak sedikit capek mengamankan privasi, itu lebih baik daripada teman-teman semuanya itu dilakukan sekedarnya. Karena itu berpengaruh terhadap keamanan, serta jangan lupa kurangin flexing, kurangin FOMO. Ya, kita sejajarkan hidup kita di dunia nyata dan dunia maya dibuat linear, sejajar, dan kalau bisa kita posting tentang prestasi untuk menginspirasi. Terima kasih. Begitu. Oke, baik. Terima kasih kembali kepada kedua narasumber yang sudah memberikan closing statement-nya. Saya juga memiliki kesimpulan saja singkat ya untuk hari ini. Jadi pastinya semua hal baik ini akan terjadi asalkan kita bisa dengan benar ya untuk menggunakan fitur-fitur di media digital. Dan jangan lupa kita harus memahami juga nih kegunaan perangkat-perangkat keras dan lunak pada dunia digital. Oke, jangan lupa juga ya kita harus tahu kalau pentingnya untuk menjaga data privasi kita di dunia digital, jangan sampai ada kebocoran data, dan juga paham mengenai jejak digital ya. Dan tidak mudah percaya serta selalu berpikir kritis di dunia digital. Oke. Dan sekarang saatnya nih saya akan memberikan pengumuman siapa saja peserta yang sudah beruntung, yang tadi sudah ikut bertanya dan mendapatkan dompet digital. Total Rp1.000.000. Silakan boleh tampilkan para pemenangnya ya. Ada 10 nama yang sudah terpilih. Langsung saja dicek di layar Zoom masing-masing. Selamat untuk ke-10 peserta pemenang hari ini ya. Ingat, kalau sudah pernah menang sekali ya dalam acara Makin Cakap Digital, nanti next-nya tidak bisa menang untuk kedua kalinya, begitu. Sekali lagi selamat untuk para pemenang. Dan itu dia acara Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya ya. Dengan hari ini temanya teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Nah, saya boleh ingatkan sekali lagi untuk mendapatkan sertifikat elektronik, ya, Anda harus mengisi dengan lengkap link registrasi. Oke, bisa langsung dicek aja linknya, diklik di kolom chat yang sudah diberikan oleh admin. Nanti sertifikat elektronik akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara selesai, ya. Itu dia obrolan kita dan juga diskusi mungkin hari ini. Terima kasih untuk pihak sekolah dan juga Bapak Ibu guru dan murid-murid yang sudah berpartisipasi. Terima kasih untuk para narasumber dan juga kakak JBI dan kakak admin yang bertugas ya. Saya Putih Andika Sasti izin undur diri. Semoga pemaparan tadi dapat membantu kita semua ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam literasi digital. Hey. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua
bisa berkarya, punya cerita bisa berkarya di dunia maya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa beri yang terbaik tentunya. Kita pasti bisa makin cakap bintang kita. Check this one out. Check this one out. Check one out. Ku punya teman namanya Abud, orangnya lucu kayak badut. Oleh teman-teman dia disebut si tembem dan gendut. Tembem gendut, tembem dan gendut. Tembem dan gendut, tembem gendut. Abud tidak tahan kuping ditutup. Mungkin kalau bisa pasti di sekrup. Mulut komat kami kembang kuncup. Abud menjerit. Tembem gendut, check this out. Check this one out. Lama-lama kepala Abud pusing karena tidak tahan dia melengking. Abud siapkan jurus yang penting, jurus cakar-cakar kucing. Cing cing kucing, cakar-cakar cakar-cakar kucing. Cing cakar-cakar kucing, cing cing kucing. Kamu jangan cakar-cakar bercanda seenaknya, mencela berkata-kata temanmu, jadi sakit hatinya. Akibatnya Abud ingin berkelahi. Ini harga diri sebagai laki-laki. Jurus cakar-cakar kucing dari Cimahi sambil menyerang teriak. Kamu jangan cakar-cakar bercanda seenaknya, mencela berkata temanmu, jadi sakit hatinya. Hei, ternyata bercanda itu ada batasnya. Lucu buat kamu, tidak lucu buatnya. Pakai perasaan sebelum kirimkan. Jangan suka bully-bully teman. Jangan bully teman. Jangan bully teman. Jangan Kamu jangan cakap bercanda seenaknya, mencela bully temanmu, jadi sakit hatinya. Kamu bercanda seenaknya, jangan kaget kalau dia marah. Tanggung akibatnya, tanggung akibatnya, tanggung akibatnya. Kenapa aku nih? Kenapa belakangan nih kok suka panas ya? Panas kan? Kalian udah kena jebakan malware. Orang-orang yang suka ngeklik sembarangan macam kalian ini yang rawan kena malware. Kau lihat HP-nya tuh. Kitab yang mulia. Malware itu bisa disebarkan dan masuk lewat link atau situs yang kita kunjungi, lampiran email, iklan berbahaya, bahkan pesan teks. Makanya jangan suka asal klik sembarangan. Mulai sekarang kita harus lebih aware sama malware. Pilihlah tontonan yang sesuai umur anak-anak kita. Hey, nonton ini aja. Hey, kau nonton dulu. Jangan sampai ketagihan. No. Hey, kita main saja. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli.
Hati-hati jejak digital kita, jangan sampai data anak tersebar. Hey. Akibatnya, akibatnya. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Ya, memang anak masa depan bangsa selalu jadi slogan di mana-mana. If we are the future, then you should make time. Don't just let internet mess with our mind. Punya gadget perlu tanggung jawab, pakai benar masa depan Oh mantap. yeah, how can we tell what is right by ourselves? Yo, mom and dad, we need help. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Untuk pimpin Indonesia.